Hadiro. Sipani, Hadiro. Tiara, Hadiro. Akbar, Hadir. Kiki, Hadiro. Muhammad Taruna ada, Hadir. Sakila, Hadir. Ijin, Tania, Hadiro. Ulan, sakit ya? Dapa, Hadir. Dea, Hadir. Fahmi, Hadir. Fani Sabahalaili, Hadiro. Rehan, apa? Saskia ada? Sukma ada? Tidak. Teja, Ada. nggak ada. Yahya ada? Ada. Alfa, Rizky Romadunisa. Hadiro. Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa kita sebelum mulai pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama itu tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas, pakaiannya harus rapi. Nah, tidak ada sampah di kolong meja. Coba ini tuh lihat, ayo dilihat di kolongnya. Mejanya tolong dibereskan. Bereskan masing-masing. Kurang itu semua, ayo dibereskan mejanya. Oke, sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi, berarti yang tiket pada hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengingat kembali atau mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Nah, materi yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita membahas materi tentang iklan komersial. Ada yang masih ingat iklan komersial itu apa? Coba. Apa itu iklan komersial? Iklan yang dipasang dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang paling utama untuk meningkatkan penjualan. Oke, berarti masih ingat ya? Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang mengkreasikan slogan. Nah, ada yang tahu slogan itu apa? Enggak, oke. Kalau nggak tahu, sekarang kita bahas ya. Oke, mengkreasikan slogan. Slogan merupakan kalimat atau frasa yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat. Silakan dibaca tuh bukunya. Ada? Ada. Oke. Nah, maksudnya slogan itu kalimat pendek yang dibuat semenarik mungkin supaya langsung menarik perhatian orang, mudah diingat atau mudah diucapkan dan pesannya cepat dipahami. Oke. Slogan ini digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu informasi. Nah, maksudnya slogan ini biasanya nggak panjang, tapi kata-katanya kuat dan unik, sehingga orang yang membaca atau mendengar bisa langsung ingat produknya, layanannya, atau pesan yang disampaikannya. Oke. Lanjut. Atau dapat dikatakan slogan adalah komunikasi visual melalui beberapa kalimat yang mewakilinya. Nah, maksudnya slogan adalah yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain, tapi disampaikannya dengan cara yang singkat dan menarik. Nah, tadi itu ada komunikasi visual. Apa sih Bu komunikasi visual? Nah, komunikasi visual adalah cara menyampaikan pesan atau informasi melalui sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya lewat kata-kata yang diucapkan. Nah, contohnya kayak gimana? Coba Rek, contohnya kayak gimana Rek? Seperti poster, Bu. Seperti poster. Nah, ada yang tahu poster itu apa? Enggak ya? Tapi kalian sering ngeliat poster-poster di pinggir jalan ya? Poster tentang membuang sampah, betul? Tentang 17 Agustus, betul? Nah, lanjut. Berikut ini beberapa ciri slogan. Nah, slogan ini mempunyai beberapa ciri ya, diantaranya satu, biasanya berupa perkataan singkat yang mudah
bisa berupa semboyan sebuah informasi atau masyarakat. Nah, maksudnya slogan itu bukan cuma untuk iklan produk ya Akbar ya, tapi juga bisa dipakai sebagai kalimat yang khas yang menunjukkan tujuan organisasi, nilai atau prinsip yang dipegang. Oke, lanjut. Nah, Bu bercanda dulu. siapa yang bercanda? Kenapa ya dia bercanda? Ayo kami datang soleh. Ya, yang bercanda ya. Oke, lanjut nih. Lanjut. Bercanda ya. Pintar ya, Akbar mah pintar. Oke, nah lanjut. Tujuan slogan yang biasanya dapat kalian lihat dan rasakan antara lain menyadarkan warga, masyarakat, memberikan informasi tertentu, mengimbau orang lain, memengaruhi orang lain, serta memotivasi orang lain. Oke, nah di situ ada berikut adalah beberapa prinsip untuk membuat slogan. Nah, membuat slogan juga mempunyai prinsip. Satu, singkat. Nah, slogan ini cuma memiliki 2 hingga 7 kata. Betul. Nah, yang kedua, pesan emosional berisi panggilan, pernyataan atau pertanyaan serta motivasi untuk melakukan sesuatu. Contohnya berisi panggilan. Nah, ada yang tahu contohnya kayak gimana posternya? Biasanya sebelum kalian masuk ke tingkat sanawiyah atau tingkat SMP, kalian melihat ya ada poster-poster di internet, betul? Nah, gimana Bu cara bikin posternya? Nah, banyak itu di aplikasi desain. Nah, isi posternya apa aja Bu? Nah, kalau berisi panggilan itu seperti kayak ayo masuk ke sekolah ini, betul? Ayo buang sampah pada tempat. Nah, itu salah satu contoh poster panggilan. Oke, lanjut. 3, mudah diingat, berisi aliterasi, sajak dan metafora yang indah yang membuat poster ini menyenangkan untuk menghafal slogan. Kamu bercanda aja nih. Coba kamu tukeran sini sama Fahmi. Kamu jangan diinin. Kamu jangan bercanda aja. Fahmi di sini. Nah, gitu. Udah ya, bercanda aja ya. Kalau bercanda aja nanti ibu suruh ngejelasin depan ya. Oke, lanjut. Terus sampai mana tadi? 3, mudah diingat, berisi aliterasi. Nah, yang keempat, polos. Nah, polos ini artinya menghindari istilah profesional dan ilmiah, rasa yang ambigu. Nah, bahasa Inggris. Nah, poster kalau misalkan di dalamnya ada bahasa Inggrisnya kadang suka nggak ngerti ya. Misalkan welcome back. Nah, kayak gitu. Ya kan? Karena kan ada yang belum sampai situ bahasa Inggrisnya ya. Nah, lanjut. Tepat, artinya ungkapan harus menyampaikan pesan dan tidak kehilangan makna di balik keindahan. Nah, di dalam poster itu ngedesainnya harus, kan banyak ya poster itu yang unik-unik, benar? Ada gambar anak sekolahnya, benar? Ada gambar bunga-bunganya, ya kan? Nah, menarik nggak menurut kalian? Unik nggak menurut kalian? Nah, seperti itulah poster ya. Oke, lanjut. Yang terakhir itu merujuk pada audiens target. Nah, contoh tadi yang ibu bilang poster masuk sekolah baru. Ya, kalian ketika membaca poster itu merasa tertarik nggak? Merasa tertarik ya? Waduh, pengen masuk sekolah ini nih. Ada dapat buku 1 pak, misalkan kayak gitu. Terus sekolah ini sekolah unggulan nih. Di dalamnya itu ada kayak prestasi, betul? Betul.